Panji ini adalah orang pertama korban KUHP baru ini. Tempus delicti-nya, kejadiannya itu kan sebenarnya itu kan sudah lama. Betul. Artinya show-nya Panji itu 2025 awal sampai pertengahan lah. Iya, itu kan di beberapa kota itu. Dan itu belum berlaku undang-undang KUHP baru. Panji itu dia menuduh pada seseorang. Kalau dulu ya, sebelum KUHP baru ini, KUHP lama dan undang-undang ITE. Itu yang berlaku, yang namanya penghinaan, itu sifatnya equality before the law. Siapapun, mau presiden, wakil presiden, mau orang biasa, dia baru punya hak untuk lapor kepada polisi atau kepada penegak hukum. Kalau dirinya itu dituduh, dituduh melakukan perbuatan yang dia tidak melakukan. Jadi sangat spesifik. Dan dirinya itu personal, private, naturalist person. Tidak bisa penghinaan itu mengenai sebuah lembaga. Apakah orang yang melaporkan ini tidak paham hukum atau dia paham bahwa ada aturan baru yang memungkinkan dia begitu? Kalau pakai aturan baru kan belum berlaku. Oh, berarti tidak paham sebetulnya? Paham, karena sebenarnya nggak bisa. Karena pakai aturan lama. Tempus delicti-nya pakai aturan lama. Karena Panji itu mengkritiknya apa? Tahun 2025, bukan 2026. Pelakunya Netflix. Mendistribusikan Netflix. Panji apakah dia nge-share pakai ketika ngomong kemudian dia rekam terus dia nge-share? Kan enggak. Enggak nge-share. Dia hanya ngomong seperti Anda tanya lalu menjawab. Apa yang disampaikan oleh Panji itu reasonable. Itu bagian dari hak asasi manusia. Orang saya tidak percaya, saya percaya, saya yakin itu hak asasi manusia. Dan tidak boleh dikurangi itu. Kamu harus percaya, nggak boleh. Itu bagian dari hak asasi manusia yang disebut sebagai non-derogable right. Hak yang tidak bisa dikurangi. Non-derogable, hampir sama dengan hak hidup. Hidup itu nggak boleh dikurangi. Misalnya presiden kebijakannya tolol, gitu ya. Supaya agak aman pakai kebijakan. Betul. Kebijakan. Kalau kan menyerang kebijakan boleh kan? Apakah ini salah? Kalau ternyata benar memang tolol gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, penampilan komika Panji Pragiwaksono dalam Mens Rea yang belakangan kemudian menjadi kasus pidana sesungguhnya tidak sekadar sebuah lawakan. Ia pun menjadi batu uji apakah kita memang sudah cukup dewasa sebagai bangsa. Ia juga menjadi batu uji dari satu aturan yang baru-baru ini berlaku, yakni KUHP baru. Kemudian di sana kita juga akan bisa menguji bagaimana sikap kita dengan Undang-Undang ITE juga. Dan untuk itu, pada saat ini Madilog mengundang seorang pakar yang sangat terlibat erat dalam pembuatan Undang-Undang ITE, yakni Profesor Henry Subiakto. Selamat bertemu kembali, Prof. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan untuk datang lagi di Madilog dan memberikan pencerahan kepada sobat-sobat di sini. Prof, langsung saja pada soal Mas Panji Pragiwaksono dan Mens Rea-nya. Di mana sebetulnya delik pidana yang bisa dipersoalkan oleh dua organisasi malah ini, bukan persona? Ya sebenarnya kalau saya melihat sih, kalau mau dikenakan dia undang-undang KUHP baru kata Anda tadi kan, karena sudah berlaku tanggal 2 Januari, itu tempus delicti-nya, kejadiannya itu kan sebenarnya itu kan sudah lama. Artinya show-nya Panji itu 2025 awal sampai pertengahan lah, itu kan di beberapa kota itu. Dan itu belum berlaku undang-undang KUHP baru. Artinya secara prosedural tidak tepat kalau pakai KUHP baru. Kecuali kalau KUHP baru lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Karena memang ini kan transisi. Peristiwanya 2025, ributnya 2026. Jadi kan transisi. Dan nanti kalau ada yang laporin, proses hukumnya mau pakai yang hukum tahun 2025 atau hukum tahun 2026. Gitu kan. Maka ada azas namanya azas lex meteor. Cari yang ringan. Yang ringan yang mana?
KUHP baru atau pakai ITE atau KUHP Ajas lama. ini ya yang bisa atau harus digunakan oleh para hakim? Harus digunakan. Bukan harus. Bisa ya? Harus. Jadi hakim, jaksa itu harus menggunakan yang termasuk penyidik polisi ya. Harus menggunakan, kalau transisi harus menggunakan yang paling ringan untuk terdakwa atau tersangkanya. Kenapa? Karena memang pidana itu kan ultimum remedium. Dia baru kena ke orang, itu kalau yang lain-lain udah tidak bisa mengenai lagi ya, tidak bisa damai, tidak bisa restoratif justice, baru ultimum remedium. Sebenarnya memang pidana itu memang tidak selayaknya untuk dikit-dikit pidana. Karena pertama konsekuensinya kan berat kepada kata pelakunya. Kalau Anda pernah dipidana maka Anda narapidana. Nggak pernah saya. Iya, nggak salah. Narapidana yang lebih dari 5 tahun itu ada konsekuensi untuk sulit cari pekerjaan dan sebagainya. Ada hak-hak yang bisa hilang dan sebagainya. Makanya di berbagai negara dan termasuk negara-negara yang demokrasinya maju, HAM-nya maju, nggak mudah yang namanya pidana orang. Iya. Di Eropa sekarang semakin sedikit orang dipidana. Gitu kan? Nah, kalau mens rea-nya sendiri, niat jahatnya sendiri, dalam penilaian Prof dari dari pertunjukan mens rea itu, apa yang kemudian terpelesetnya Panji Pragiwaksono ini? Kalimat atau dampak sosial yang ditimbulkan? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong mens rea itu kan niat jahat atau actual malice gitu ya. Ada niat yang benar-benar ada di Panji Pragiwaksono itu ya. Dia tujuannya apa? Yang dia niatkan apa? Kan itu sebenarnya kan melawakan tontonan supaya menghibur, supaya tertawa orang. Ya kan, tertawa. Itu mens rea dia adalah membuat masyarakat tertawa, tapi mentertawakan apa yang ada di sekeliling kita. Gitu. Sebetulnya menertawakan diri sendiri lah ya. Menertawakan diri sendiri ya, sekeliling kita itu kan diri sendiri. Termasuk katakanlah kepada tokoh-tokoh gitu. Nah itu ya. Jadi dia harus kalau secara hukum yang disebut mens rea itu harus ada willen dan witten. Kalau orang-orang hukum ini. Boleh di-spill. Willen itu semacam menghendaki perbuatan itu memang dia betul-betul menghendaki. Kalau dia dianggap melakukan penghasutan, maka betul-betul ingin menghasut. Begitu. Kalau dia ditersangkakan dengan menghasut atau ditersangkakan dengan penghinaan, betul-betul dia ingin menghina. Kan gitu. Serendah-rendahnya itu. Iya, bukan guyonan kan gitu. Witten berarti apa? Berarti mengetahui atau menyadari kemungkinan terjadinya dampak atau akibatnya. Witten. Itulah seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata niatnya adalah menghibur, niatnya adalah sekedar kritik sosial begitu ya, mengingatkan bahwa ada peristiwa-peristiwa seperti itu, tapi kemudian muncul orang merasa bahwa yang tersinggung atas nama agama, itu bukan niat dia kan? Itu bukan niat dia. Nah, ini menjadi problem tersendiri dalam hukum. Kadang-kadang juga kan tergantung interpretasi orang ya. Itulah yang sering kali terjadi di masyarakat kita ini. Seringkali hukum itu didefinisikan tergantung dari yang merespon. Jadi kalau masyarakat kita sensitif, marah, mudah marah, ya dikit-dikit pakai apa ya kira-kira? Oh, ini agama, lalu pakai penistaan agama, walaupun sebenarnya yang lebih tepat penodaan agama. Pakai penodaan agama. Kalau penodaan agama itu jelas tujuannya bukan atau niatnya bukan seperti itu. Disebut penodaan agama itu kalau pelaku benar-benar ingin membuat, kalau dulu ya, di pasal 156A yang dibuat di KUHP yang lama ya, yang kemudian diperbarui lagi. Itu tujuan asbabul nuzulnya pasal 156A itu, kalau orang berniat untuk supaya orang lain setelah mendengarkan dia atau setelah dia melakukan perbuatan itu lalu tidak percaya lagi dengan agama, tidak berketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya tujuannya. Apakah seperti itu? Kan tidak. Kan tidak. Hanya sekedar dia mentertawakan bahwa ada fenomena tambang. Kalau nggak salah tentang tambang ya. Tambang. Di mana agama atau apalah gitu. Agama kelompok ormas agama yang lain
tidak mau menerima konsesi tambang, yang NU dan Muhammadiyah ngambil. NU dan Muhammadiyah menerima. Karena anak soleh ini dianggap sebagai rezeki anak soleh, kan begitu kan? Betul. Itu nggak ada hubungannya dengan persoalan penistaan agama atau penodaan agama. Ada banyak warga kita yang sense of marah-marahnya itu memang kental. Memang setelah politik kita ini terbelah, ya. Setelah Pilpres langsung ini, kemudian ada lagi dinamika politik ini, kan kita makin terbelah, dan akhirnya begitu sensitif kalau sebelah sana menyampaikan kejujuran atau menyampaikan fakta-fakta yang menyakitkan sebelah sini. Begitu pula sebelah sini akan sakit atau marah melaporkan juga sebelah sana yang menyampaikan hal-hal yang mungkin hanya sekedar pendapat, analisis, kan begitu. Ini yang sering kali terjadi. Prof, sebetulnya kalau dalam kasus mens rea-nya Panji ini, Panji Pragiwaksono ini, apa saja sih fakta hukum yang bisa diangkat menjadi delik? Kalau Panji itu dia menuduh pada seseorang, kalau dulu dulu yang namanya penghinaan itu harus menuduhkan sesuatu pada seseorang. Dulu tuh maksudnya ketika dulu itu sebelum KUHP lama, sebelum KUHP baru ini. KUHP lama ya? KUHP lama dan Undang-Undang ITE. Itu yang berlaku, yang namanya penghinaan, itu sifatnya equality before the law. Siapapun, mau presiden, wakil presiden, mau orang biasa, dia baru punya hak untuk lapor kepada polisi atau kepada penegak hukum. Kalau dirinya itu dituduh. Dituduh melakukan perbuatan yang dia tidak melakukan. Jadi sangat spesifik. Dan dirinya itu personal, private, naturalek person. Tidak bisa penghinaan itu mengenai sebuah lembaga. Tidak bisa penghinaan itu mengenai orang banyak. Kalau misalnya menghina NU itu kan orang banyak. Menghina Muhammadiyah orang banyak. Harus personal. Harus personal. Itu untuk kemarin yang pakai ITE. Jadi ITE yang kita takutkan itu spesifik sekali, bahwa penghinaan di ITE itu hanya berlaku untuk personal. Objeknya harus personal. Maka pakai referensinya 310. Bahwa 310 311 itu 310 311 kalau dia mendistribusikan, mentransmisikan begitu kan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya penghinaan. Apa penghinaan? 310, yaitu menyerang kehormatan seseorang, personal. Seseorang. Kalau menyerang kehormatan ormas, nggak masuk. Itu juga udah ada keputusan Mahkamah Konstitusinya. Soal ini. Jadi hanya personal. Apa ininya? Apa namanya? Klausul yang agak jelasnya tentang ini dari MK. Ya karena kan ini kan ini keputusan sebenarnya kasusnya tahun 2024 ya. Tahun 2024, tapi diputusnya itu awal-awal 2025. Saya kebetulan juga menjadi ahli waktu itu. Tanggal 17 Desember 2024 saya jadi ahli di kasus ini. Masih hafal bahkan. Masih hafal. Terus diputuskannya kira-kira bulan Maret. Tapi pakai namanya PUU 2024. Itu memutuskan bahwa yang namanya penghinaan hanya berlaku untuk individu. Nggak bisa untuk organisasi, nggak bisa untuk pemerintah, nggak bisa untuk lembaga, nggak bisa untuk ormas, dan sebagainya. Itu sampai 2 Januari kemarin. Apakah orang yang melaporkan ini, atau dia tidak paham hukum, atau dia paham bahwa ada aturan baru yang memungkinkan dia begitu? Karena kalau pakai aturan baru kan belum berlaku. Oh, berarti tidak paham sebetulnya? Paham, karena sebenarnya nggak bisa. Karena pakai aturan lama. Tempus delicti-nya pakai aturan lama. Karena Panji itu mengkritiknya tahun 2025, bukan 2026. Bahwa saya harus menyebut satu brand ya, bahwa filmnya di Netflix baru muncul baru-baru ini, itu kebijakan Netflix. Dan biasanya ya kalau ini pengalaman pengalaman saya sebagai ahli, biasanya narasumber itu kan sebenarnya kan dia kan ceramah di depan orang banyak. Betul. Lalu jadi narasumbernya Netflix kan setengahnya begitu loh. Yang nge-share siapa? Kalau pakai undang-undang ITE kan harus ada yang mendistribusikan, mentransmisikan. Setahu saya kemudian itu dipotong-potong, dibawa ke TikTok oleh netizen. Tapi kan yang nge-share dulu kan juga
Netflix. Jadi Netflix yang sebenarnya Netflix, pelakunya Netflix. Yang mendistribusikan Netflix. Iya, saya juga nontonnya di Netflix. Kalau Panji itu coba, Panji apakah dia nge-share pakai ketika ngomong kemudian dia rekam terus dia nge-share? Kan enggak. Iya, betul. Dia enggak nge-share. Dia hanya ngomong seperti Anda tanya lalu menjawab. Dia ngomong begitu kan? Sesuai dengan skenarionya dia ngomong. Dan ngomong itu bukan transaksi elektronik, bukan ITE. Kalau ITE aman dia. Aman. Karena kalau tahun 2025 atau katakanlah kalau kita mau pakai undang-undang ITE, itu harus semua perbuatan hukum yang kena ITE itu adalah yang dilakukan lewat transaksi elektronik. Dan apa transaksi elektronik? Namanya juga undang-undang ITE kan? Iya, betul. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Betul. Transaksi elektronik itu perbuatan hukum menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Jadi kalau ngomong ini bukan pakai komputer. Ini yang jawab seperti. Kalau andai kemudian polisi meneruskan laporan ini menjadi laporan polisi, kemudian dibawa ke ranah hukum dan sebagainya, bisakah kita mengatakan bahwa Panji ini adalah orang pertama dari KUHP baru yang menjadi korban KUHP baru ini? Kalau dia pakai KUHP baru ya pasti dia bisa jadi orang pertama. Tapi kan kalau di KUHP baru itu memang yang dilarang adalah menyerang kehormatan seseorang aja. Jadi kayak balik ke KUHP yang lama, nggak ada transaksi elektronik tadi, nggak ada. Baru kemudian di pasal 411 disebutkan kalau menggunakan komunikasi atau menggunakan teknologi komunikasi digital, teknologi digital atau teknologi komunikasi itu baru ditambah pidananya, pidananya. Jadi segini Mas Dharma, ITE ini sekarang dimasukkan norma-normanya di KUHP baru. Jadi kalau dulu kita takut sama ITE dan ITE beberapa pasalnya dihapus memang disebutkan itu dihapus. Tapi normanya muncul di KUHP baru. Artinya larangan-larangannya tetap ada di KUHP baru. Gitu loh. Nah, makanya saya katakan bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang lalu orang berhak atau layak untuk tidak khawatir lagi karena norma-norma yang kemarin ditakutkan itu pindah ke KUHP baru. Gitu. Kalau dalam penilaian Prof sendiri, KUHP baru ini lebih burukkah dibanding KUHP lama dan pada sisi-sisi apa saja? Ada yang buruk, ada yang baik. Tentu saja ya. Buruknya tadi, yaitu penghinaan. Itu dulu kalau di ITE itu sangat spesifik tadi. Iya betul. Yaitu hanya pada personal dan itu equality before the law. Siapapun lu mau presiden, mau menteri harus lapor sendiri. Iya, betul. Harus delik aduan. Karena disebut misalnya kayak Jokowi lapor ke Polda Metro. Karena disebut. Ya. Tetapi kalau di KUHP baru ini itu lembaganya yang dilindungi. Jadi kalau lembaganya itu dinistakan, presiden dan wakil presiden dinistakan, dia punya hak untuk lapor. Walaupun juga pakai aduan juga, lapor juga itu presiden ataupun wakil presiden. Ini agak aneh juga memang. Dia lapor sebagai presiden, sebagai lembaga. Sebagai lembaga, tapi sekaligus sebagai personal. Personal itu lapor juga, gitu kan? Memang ini menjadi aneh karena kalaupun tidak dituduh, kan kalau tadi kan harus dituduh. Ini dinista ini dikatakan dengan kata-kata buruk, misalnya dengan kata-kata mohon maaf. Ini saya menjelaskan ya. Bukan saya punya mens rea, saya menjelaskan gitu kan. Misalnya presiden kebijakannya tolol gitu ya. Supaya agak aman pakai kebijakan. Iya betul. Kebijakan kalau kan menyerang kebijakan boleh kan? Boleh ya. Kebijakannya tolol. Kalau kebijakannya hilang, bisa disebut presiden tolol. Nah, itu dianggap bisa masuk. Karena bisa masuk karena itu dianggap sebagai penistaan. Walaupun orang bisa mengatakan bahwa loh, apakah ini salah? Kalau ternyata benar memang tolol gimana? Kan begitu kan? Kan ini mungkin gini, ini pembuatnya ini tidak pernah menyangka bahwa di Indonesia ini
presiden memang dulu kan para ahli hukum ya, para profesor tuh ingin supaya dignity atau kehormatan presiden, wakil presiden itu dijaga karena dia simbol negara. Simbol orang yang dipilih hanya satu orang atau dua orang ya. Dari ratusan juta. Dari ratusan juta sehingga dia harus dipilih. Tapi dia nggak pernah nyangka bahwa ternyata ada juga yang memang tidak punya kehormatan karena problem ketika ini ada pemilihan ada itu persoalan ketika pemilihan, ketika ada regulasi yang diubah-ubah, ada manipulasi, ada katakanlah seperti itu. Dan ternyata kan kemungkinan seperti itu. Kemudian juga tidak pernah membayangkan bahwa ada presiden atau wakil presiden yang kebijakannya itu memang menjengkelkan sekali. Baru saja ada bencana yang disebabkan karena penggundulan hutan, mau gundul hutan di tempat lain, katakanlah begitu. Lalu orang jengkel gitu kan. Kondisi seperti ini yang tidak pernah dihitung sama pembuat undang-undang waktu itu. Dan era digital itu kan beda sekali dengan era dulu. Kalau dulu disebut di depan umum, di depan umum itu kan sulit. Harus ngumpulin orang, harus di tengah-tengah orang banyak. Sekarang di depan umum itu kita upload di Instagram kita, itu sudah di depan orang banyak. Karena umum dalam konteks digital adalah orang banyak yang tidak saling kenal, mayoritasnya. Jadi kalau saya taruh di Instagram saya, di YouTube saya, atau di Twitter saya, kan yang lihat kan orang banyak yang mayoritas tidak saling kenal. Betul. Berarti umum, kena saya. Padahal saya cuma jengkel lalu bilang tolol misalnya. Kebijakannya begitu. tadi. Kebijakannya begitu kan. Nah, ini menyebabkan lalu apa? Kelihatan bahwa para pembuat undang-undang itu lebih melihat dampak. Dampaknya bahwa memang kalau pakai media elektronik atau katakanlah pakai digital kan lebih masif, borderless dan sebagainya. Tapi nggak lihat dari effort. Kalau dilihat dari effort kan sekarang ini begitu mudah sekali untuk di depan umum itu kan mudah sekali. Kalau dulu sambil tidak sadar juga ya, Pak? Saya tidak sadar kadang-kadang. Kadang-kadang tidak sadar, ngerasain tetangga aja, taruh di Facebooknya, taruh di katakanlah Facebook lah ya. Facebook atau status ya. Status WA status apa? Tetangganya ternyata ngelihat kan gitu kan. Atau saudara-saudaranya yang luar ngelihat. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa membuat undang-undang, ya mohon maaf ini kan panjang sekali ya sejak zaman tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 2000-an ada Profesor Muladi, ada macam-macam banyak sekali profesor, termasuk Profesor Harkrisnowo-Harkristuti itu terlibat semua. Tapi KUHP baru ini kan agak sedikit melibatkan aktivis, agak sedikit melibatkan ahli digital. Agak sedikit itu artinya sedikit sekali melibatkan mereka. Kalau saya baca lebih banyak ke ahli-ahli hukum pidana. Itu kan. Padahal sekarang ini memang berubah. Sebentar, Prof. Tadi Prof mengatakan Pak Muladi yang sudah mendiam. Mendiam. Kemudian Bu Harkristuti juga terlibat. Banyak profesor. Untuk KUHP baru ini. Tapi mengapa kemudian yang termasuk kali yang sekarang punya peran besar ya Pak Edi Harits. Wakil itu juga punya belakangan kan punya peran besar. Nah, maksud saya mengapa orang-orang ahli pidana ini justru kemudian malah menjadikan KUHP baru ini sebuah produk yang kalau boleh saya katakan seperti draconian code, hukum yang menakutkan justru. Dulu draconian code itu disematkan ke ITE. Iya memang betul. 6 tahun itu. Iya, 6 tahun dan sebagainya. Dan sekarang kayaknya bisa saja draconian code itu disematkan ke KUHP baru. Iya. Karena problemanya utama itu sebenarnya selain ya pasal-pasalnya atau norma-normanya yang sering kita sebut sebagai karet itu tadi. Sebenarnya kalau ITE itu udah sangat karena 12 kali di judicial review loh. ITE itu 2 kali direvisi, itu udah dicoba untuk gitu. Lex serta dan lex scriptanya itu dicoba untuk sejelas-jelasnya. Nah, yang sekarang ini kan kalau tadi penghinaan kan luas. Kayak maaf, tadi Profesor juga mention seperti juga
Kok sepertinya KUHP ini agak memper-memper hadzai artikelan yang udah dihilangkan itu justru? Itu juga problema, salah satu problema besarnya, bahwa hadzai artikelan, sebuah norma tentang larangan kebencian yang dulu itu sudah pernah ada di Wetboek van Strafrecht kita, atau Belanda lah ya. KUHP ya, KUHP Belanda tahun 1918. Jadi hadzai artikelan itu tahun 1918 masuk ke dalam KUHP Hindia Belanda. Iya. Kenapa? Karena tahun 1908 ada pergerakan nasional. Budi Utomo itu. Budi Utomo, kemudian muncul macam-macam kan. Iya, betul. Sampai Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Syarikat Dagang Islam dan sebagainya itu kan muncul gitu. Itu 1918 dimasukkanlah hadzai artikelan, dan belajarnya dari mana? Dari Indian Code Penal di India. Itu dari Inggris. Karena apa? Karena tanah jajahan Inggris di India itu menggunakan kode penal yang isinya hadzai artikelan. Di Belanda sendiri tidak digunakan. Artinya Wetboek van Strafrecht-nya Belanda berbeda dengan Wetboek Strafrecht-nya yang berlaku di Hindia Belanda. Karena hanya cocok untuk tanah jajahan. Karena waktu itu memang hadzai artikelan dipakai untuk menekan para founding father kita, para bapak bangsa kita yang memikirkan tentang kemerdekaan gitu loh. Iya. Dan itulah kemudian isinya adalah melindungi pemerintah kolonial supaya tidak dinistakan, supaya tidak dikritik, supaya tidak boleh disebarkan kebencian sampai kita merdeka. Kalau hadzai artikelan ini dalam bentuknya yang lain muncul lagi dalam KUHP yang baru ini, artinya apakah pemerintah memosisikan dirinya sebagai kolonial terhadap rakyatnya sendiri? Dan kita tanya kepada pembuat undang-undang. Tapi yang jelas memang hadzai artikelan ini ketika reformasi ya tahun 2000, jadi ketika MK didirikan betul. Tahun 2006 ya. 2004 itu MK-nya lahir ya kalau nggak salah ya. Kemudian tahun 2006 itu dia judicial review hampir semua pasal hadzai artikelan. Yang kebencian kepada pemerintah, yang kritik-kritik pada pemerintah yang awalnya itu bisa kena, itu hilang semua. Nah, sekarang hidup lagi dengan pasal 318. Prof melihatnya gimana, Prof? Sejujurnya lah. Saya melihat bahwa ini seperti mengembalikan norma-norma yang pernah dihilangkan oleh reformasi. Gitu ya. Jadi artinya ya demokrasi agak terancam juga, karena sekali lagi dengan pasal-pasal itu, pasal 218 itu, bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Jadi menyerang kehormatan. Tapi menyerang kehormatan dan harkat ini tidak dijelaskan secara spesifik. Saya cari ya penjelasannya, tidak seperti yang di ITE yang menyerang kehormatan itu maksudnya adalah menuduhkan suatu hal. Itu enggak. Menyerang kehormatan itu termasuk menistakan. Jadi kalau istilah menyerang kehormatan itu begini. Perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Luas. Memfitnah, kalau yang tadi kan menuduh sesuatu hal yang menuduhkan satu hal pada seseorang, itu kan nuduh, itu kan menista dan memfitnah. Itu masuk. Tapi juga ada yang namanya merusak nama baik. Harga diri, dan tidak dijelaskan. Bahkan kalau kita cari atau katakanlah kalau kita mau pakai teknologi sekarang, pakai ChatGPT. Kalau kita mengatakan tadi yang mohon maaf, pakai bahasa kasar, misalnya menyatakan bajingan pada mereka yang seperti kita sebut itu tadi, itu bisa kena karena itu menista. Prof, dalam mensrea itu Panji agak ngomongin satu resep yang menurut dia dapat dari salah seorang praktisi hukum, Mas Haris Azhar. Dia mengatakan kalau pakai kata menurut saya itu kemudian bebas. Apa benar, Prof, begitu? Artinya gini, sebenarnya
sesuatu itu tidak bisa dikenakan hak hukum atau pencemaran nama baik kalau berdasarkan kepada keyakinan atau pendapat. Jadi kalau saya yakin bahwa kebijakan itu salah, terus saya menentang kebijakan itu, saya yakin bahwa orang ini bodoh, apakah keyakinan saya itu bisa dipidana? Keyakinan itu tidak bisa dipidana. Keyakinan itu adalah sebuah kebebasan, bagian dari kebebasan orang untuk boleh bagian dari pasal 28E ya. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memilih, kebebasan terkait dengan kepercayaan. Ya kan? Artinya nggak bisa dikenakan itu loh. Nah, makanya lalu apa yang disampaikan oleh Panji itu reasonable. Kalau dia berdasarkan keyakinan. Karena memang itu bagian dari hak asasi manusia. Orang saya tidak percaya, saya percaya, saya yakin itu hak asasi manusia. Dan tidak boleh dikurangi itu. Kamu harus percaya, nggak boleh. Bukan hanya di agama aja kan nggak memperbolehkan orang itu memaksa orang lain. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak boleh, tidak ada paksaan dalam agama kan. Dalam konteks bernegara juga tidak ada paksaan. Itu bagian dari hak asasi manusia yang disebut sebagai non-derogative right, hak yang tidak bisa dikurangi. Non-derogative, hampir sama dengan hak hidup. Hidup itu nggak boleh dikurangi. Dan itu hak yang ini PBB ya, hak hidup. Iya, itu bagian dari human rights kita. Betul. Tapi kalau misalnya saya nggak percaya, saya tidak suka, itu hak. Nggak boleh kamu harus suka, kamu harus percaya, nggak bisa dong. Dari segala uraian Profesor tadi, terutama menyangkut KUHP yang baru ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa KUHP yang baru ini sedang menyeret negara dan warga kita ke dalam sistem, ke dalam kondisi otoritarianisme? Kekhawatiran itu beralasan. Makanya saya appreciate pada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, terutama pada pasal 13, 318, mahasiswa ya, Prof? Mahasiswa 318, kemudian 320 gitu ya, yang terkait dengan tadi penghinaan kepada presiden atau pemerintah yang sah. Nah, pemerintah itu memang presiden dan wakil presiden, bukan pemerintah daerah, nggak masuk. Jadi presiden dan wakil presiden disebut pemerintah. Tapi delik aduan, kan lucu juga ini. Artinya nanti presiden atau wakil presiden itu mengadu. Lalu ada lembaga negara yang juga dilindungi. Ini juga aneh nih di KUHP ini. Lembaga negara itu misalnya adalah MPR, DPR, MK, MA. Coba bayangkan misalnya kalau orang mengatakan bahwa, mohon maaf ya, ini contoh untuk mens rea saya adalah memberi contoh untuk ada pendidikan. Mengatakan bahwa DPR ini korup. Terus atau dulu DPR anak saya seperti anak-anak TK kalau anak TK dulu gitu kan. Anak TK itu kan penilaian. Kalau penilaian opini itu boleh ya, itu jelas ya. Tapi kalau dia kemudian menganggap ini penistaan, ini penghinaan kepada DPR. Padahal DPR itu kan jumlahnya kan 580 orang. Kalau nggak salah sekarang 580 orang. Apakah dari 580 orang itu memang semuanya cerdas seperti anak-anak orang-orang sarjana, orang-orang intelektual? Mungkin jangan-jangan memang ada yang seperti anak TK. Dari 580 itu katakanlah memang ada yang korup. Ada enggak? Kan ya kalau sejarah, bukan sejarah, yang terlihat kemarin kan begitu, ada yang korup juga. Ya makanya itu. Makanya kan menjadi aneh ketika institusi lembaga yang jumlahnya orang banyak, lalu ketika dikatakan dinilai atau diberikan pernyataan yang agak kasar memang kasar. Iya, betul. Wasar kadang-kadang kan masyarakat itu kan sudah terbiasa ya kasar. Lalu dia dianggap sebagai menistakan DPR. Lalu ketua DPR punya hak untuk melaporkan. Nah, katakanlah tadi yang paling mudah korup gitu. DPR korup, DPR busuk misalnya begitu. Misalnya. Lalu ini nggak benar, ini menistakan lembaga, kehormatan, marwah dan sebagainya, lalu dilaporkan. Padahal kan masyarakat boleh dong ngomong bahwa dari 580 anggota DPR memang ada yang busuk, ada yang bodoh,
ada yang korup tadi. Dan itu faktanya, gitu kan. Lalu orang dan sebenarnya secara internasional itu kalau orang berpendapat, beropini itu nggak bisa dikenakan pidana. Opini itu sesuatu yang tidak boleh. Pasal 28 juga ya, Prof? Iya, pasal 28E, pasal 8F gitu kan. Kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, itu memang hak warga negara gitu loh. Yang tidak boleh itu kalau dia pernyataannya itu kemudian merugikan secara material atau tadi nyerang kehormatan dengan nuduh itu kalau benar-benar terjadi kan bisa merugikan. Tapi kalau hanya disebut seperti itu, lalu dan ternyata memang dari jumlah sekian itu memang ada. Itulah makanya kenapa kebebasan berpendapat itu sangat penting dalam negara demokrasi. Tadi kan Prof mengatakan bahwa ya memang semua undang-undang kan dibuat para ahli. KUHP tentu dibuat oleh para ahli hukum. Mengapa produknya seperti ini? Ya karena memang tadi ini kan perubahan yang sangat pesat. Ini dibuatnya sebenarnya pasal-pasal kita kan nggak tahu. Pasal-pasal itu sebenarnya kan munculnya kapan, tahun berapa. Memang kurun waktunya kan panjang sekali. Hampir 60 tahun loh. Undang-undang KUHP baru itu. Ini ya prosesnya itu. Baru belakangan dia tahun 2023 saya selesai. Ya. Sehingga menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Saya juga waktu itu juga sempat diundang untuk debat di ILC atau di mana ya, atau Bang Karni Ilyas untuk membahas ini. Mungkin tadi saya katakan bahwa kurang exercise aja, terutama untuk pasal-pasal yang tadi Hadjai artikelen, kemudian pasal-pasal yang memang terlalu terbuka atau karet tadi gitu kan. Ini yang kemudian ya memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran. Seperti itu. Prof, mohon maaf nih sebelum kita melanjutkan pembicaraan, takut ada yang kemudian mempertanyakan, kan bagaimanapun profesor adalah guru besar FISIP. Sementara yang kita bicarakan adalah hukum. Kalau ada yang mempertanyakan kompetensi Prof, bagaimana Prof bisa menanggapinya? Mas Darmawan, saya itu dulu ketika tahun 82 lulus SMA, pertama kali yang saya daftarkan universitas itu di Fakultas Hukum. Masuk deh. Saya terima di Fakultas Hukum dulu. Di universitas luar negeri, artinya di swasta. Siap. Namanya UII, Universitas Yogyakarta ya? Insya Allah Islam. UII. Kemudian saya keterima di UII, udah bayar dan sebagainya karena gelombang pertama masih murah. Keterima saya di UNS. Ya lumayan lah saya waktu itu karena SMA saya juara ya. Apa perintis ya, Prof? Kalau UNS perintis 3 ya, perintis 3 kalau nggak salah. Keterima UII, perintah UNS ini 1 Jogja, 1 Solo. Milih mana nih? Ini juga divisi Pol nih, divisipnya. Bingung saya. Tiba-tiba saya keterima Gajah Mada. Jadi Gajah Mada otomatis UNS sudah lewat. Saya masuk Gajah Mada, tapi UII udah terlanjur bayar, akhirnya dua-duanya saya kuliah. Saya kuliah dua-duanya. Lulus duluan UGM. Padahal dulu saya memang UGM ini ya kan namanya negeri ya, perintis satu. Kita bangga banget kalau namanya ke kampus UGM gitu kan. Anak-anak sekarang nggak tahu tuh Pak, perintis apa-apa. Nggak tahu. Ini perintis 1 saya keterima. UII sampai saya pakai saya goda-godain UII itu untuk iseng-iseng gitu. Karena saya kuliah di Gajah Mada. Tapi belakangan Mas, ternyata teman-teman saya UII ini hebat-hebat. Walaupun luar negeri tadi, justru lebih hebat-hebat. Anda pasti kenal Pak Mahfud. Siapa lagi coba? Kemudian ketua MK sekarang, ini juga dari UII. Pak Suhartoyo kalau Pak Suhartoyo. Itu UII. Ketua MA sebelum ini, Pak Sarifudin, UII. Juga. Pak Busro Mukodas, UII. Ibdal Kasim teman saya. Juga, ya? Banyak sekali. UII itu udah banyak sekali yang terkenal. Sementara teman saya yang saya di komunikasi Gajah Mada, itu cari yang terkenal susah. Hanya satu orang yang terkenal. Bapak? Bukan. Roy Suryo. Roy Suryo lah. Sekarang kita kalah. Roy Suryo itu junior saya di Gajah Mada.
Itu Nggak kan. ada yang sekarang yang menandingi. Nggak ada yang nandingi sampai sorry ya kan. Betul. Artinya itu gitu ya. Nah, saya ketika kemudian sampai doktor itu komunikasi. Tapi saya punya S1 Hukum juga? Iya, S1 hukum dan S1 komunikasi kan. Artinya kita tidak, saya lah paling tidak bisa lagi mempertanyakan kompetensi Prof untuk soal Dan hukum. tahun 2016 saya adalah staf ahli menteri bidang hukum di Kominfo. Sampai 2022. Artinya hukum saya itu diakui sampai jadi staf ahli menteri bidang hukum. Makanya, dan dipakai ya. Dan dipakai. Dan belakangan sampai sekarang saya sering menjadi ahli bidang tertentu. Itu memang banyak yang nanya, ini orang FISIP kok apa ini ngomong hukum, cawe-cawe ke hukum gitu. Dia nggak tahu kalau saya pernah dihukum, dihukum 6 tahun. Jadi Prof hanya dalam hati bilang nggak tahu dia. Oke, Prof. Ya. Saya kembali ke yang tadi. Ya. Sebetulnya seberapa menakutkan bagi publik warga negara yang menginginkan negara madani terjadi di sini dengan adanya KUHP baru ini? Ya sekarang boleh dikatakan terjadi chilling effect ya, atau ketakutan. Ketakutan nanti kayak dulu takutnya sama ITE. Betul. Takut sama ITE karena nanti akan ditersangkakan begitu. Sekarang takutnya karena ITE itu pasal-pasalnya kemudian digantikan dengan KUHP. Ya takutnya pada KUHP. Mau katakan melontarkan cercaan kepada Wapres misalnya begitu, takutlah. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, yang akhirnya yang saya khawatirkan adalah di satu sisi orang punya kekecewaan, punya keinginan untuk istilah kalau dalam digital itu namanya digital rich. Kemarahan digital. Lihat ada kebijakan yang salah, lihat ada katakanlah penampilan yang mengecewakan begitu. Itu muncul namanya digital rich. Ingin misuh-misuh atau marah misuh-misuh bahasa ya kalau dalam bahasa Jerman namanya ngambek-ngambek. Nah, itu mereka akhirnya apa? Mereka seringkali lalu pakai akun-akun anonim. Oh iya. Karena apa? Karena orang-orang yang kayak Panji ini kan tokoh, sosok, punya kompetensi, punya identitas yang jelas. Dan dia juga tidak menyembunyikan diri. Satria lah ya. Satria. Tapi malah justru mudah sekali untuk dikriminalisasi atau dilaporkan begitu kan. Banyak itu orang-orang yang namanya jelas di dunia digital itu dilaporkan. Ya, termasuk saya juga masih nangani teman-teman ini. Ada yang karena melaporkan korupsi misalnya begitu. Atau podcast tentang korupsi, ya Rudy Kamri ya. Iya, Pak Rudy Kamri. Pak Rudy Kamri ya. Rudy Kamri itu podcast tentang korupsi. Saya mengenal, berkumis ya. Ya, pakai kumis. Itu kemarin itu harusnya udah diputus dia. Untung berlaku undang-undang baru ini. Sehingga lalu ada semacam penyesuaian. Harus menggunakan KUHP yang baru juga. Nah, jadi ada penyesuaian dia. Tapi mungkin minggu ini dia akan diputus. Apakah dia kena undang-undang ITE atau tidak? Itu artinya apa? Artinya memang orang-orang yang satria tadi yang berani tampil itu seringkali malah menjadi sasaran hukum kita oleh penegak-penegak hukum yang boleh dikatakan notabene dia tidak mendahulukan keadilan. Mencoba untuk melakukan kritik karena ada korupsi 16,5 triliun. Besar. Dan ada whistleblower yang mau diwawancarai di podcastnya. Bukan kasus korupsinya yang kemudian diperhatikan dan kemudian diungkap. Justru dipidana dengan ITE tadi. Makanya tadi saya katakan bahwa inilah yang sering dikatakan bahwa seringkali ada kecenderungan penegak-penegak hukum tertentu ya itu anti SLAPP. SLAPP itu apa tadi? Strategic law
of lawsuit of public participation. Against public participation. Jadi ada cara-cara tertentu bahwa ini kan tadi kan public participation. Betul. Whistleblower itu kan public participation. Betul. Mau ngelaporin, kemudian nggak ditanggapi oleh para penegak hukum, nggak ditanggapi penegak hukum, nggak bisa diadili kan, akhirnya dia lapornya kepada podcast agar viral karena no viral no justice. Tapi yang terjadi adalah hostnya kena, kemudian narasumbernya kena. Ini hampir sama si Panji itu kan sebenarnya kan narasumber betul. Dari media yang namanya Netflix. Biasanya kalau yang kena adalah podcast, maka dikenakan pasal 55 KUHP lama. Sekarang pasalnya berubah jadi pasal 20 dan 21, yaitu penyertaan. Dianggap bahwa ini si host, misalnya Anda kalau sama saya, betul. Saya misalnya ngomongnya ngawur, maka Anda kena sama saya ini karena penyertaan. Padahal itu sebenarnya kalau penyertaan itu harus ada persekongkolan. Jadi kan penyertaan melakukan tindak pidana bersama-sama harus ada meeting of mind bahwa Anda dan saya bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana untuk menyerang, menghancurkan, mensreanya itu sepakat, menghancurkan seseorang. Nah, kayak Panji, kayak Mas Rudy Kamri itu, apakah mereka bersepakat? Wong dia ketemu sama narasumbernya itu tiba-tiba dan tidak pernah namanya janjian dulu nanti yang mau diomongin apa, kadang-kadang seringkali nggak janjian. Sama dengan Panji. Kalau Panji itu nanti kena pasal 55 karena yang nyebarin kan Netflix. Apakah kira-kira Panji bersepakat dengan CEO Netflix yang ada di California sana? Atau yang ada di Singapura? Karena yang bertanggung jawab itu kan ada wilayah, kalau wilayah di Singapura ya, wilayah South Asia kan di Singapura, atau yang CEO yang ada di Amerika sana. Apakah ada kesepakatan? Enggak. Tapi yang seringkali dipakai pasal 55 tadi, yang sekarang jadi pasal 21. Prof, ini sedikit masuk pada kasus terakhir yang Profesor angkat tadi soal Pak Rudy Kamri. Pak Rudy Kamri sama Hendrali namanya. Nama narasumbernya kena. Sementara kita belum mendengar bahwa Netflix diikut sertakan dalam persoalan Panji. Apakah aparat-aparat karena hukum, kesulitan. Ya, maksud saya apakah aparat-aparat hukum kita juga memilih-milih, kemudian mendiskriminasi dan sebagainya? Kalau pakai ITE, kan sebenarnya kan masih berlaku masih ITE ini. Kalau pakai ITE kan yang dilarang tuh yang mendistribusikan, yang mentransmisikan, yang harusnya dia yang kena. Harusnya kan Netflix yang kena. Netflix yang kena. Kan kalau pakai ITE. Iya, betul. Tapi tadi saya katakan kan ini transisi. Kayaknya yang dicari yang mudah untuk mengena ya pakai panjinya itu kan pakai undang-undang KUHP baru misalnya begitu. Itu. Nah, ini menjadi complicated ya karena memang ini masa transisi gitu. Tapi yang jelas azas lex meteor atau azas favor rao itu memang harus memilih yang teringan dan yang menguntungkan pada yang bagi tersangka. Karena memang pidana itu tidak boleh untuk main-main dikit-dikit pidana itu konsekuensinya luar biasa, menakut-nakuti masyarakat. Draconian code. Prof, begini, ini kan potensi KUHP baru ini menjadi tadi draconian code itu begitu besar, dan juga apakah kemudian kita harus bersepakat, meskipun yang namanya rakyat kan hanya menerima sebuah undang-undang yang diundangkan, tetapi kalau undang-undangnya seperti ini, apakah kita harus menerima sesuatu yang akan membelenggu, menakut-nakuti, membuat ancaman, katakan saja, membuat suasana hidup di Indonesia seperti dalam novel 1984-nya George Orwell misalnya, yang terkungkung. Apakah kita harus menerima itu? Ya makanya kita tidak menerima, justru kita mendorong kalangan aktivis yang terancam. Yang terancam kan aktivis yang terutama. Betul. Terutama aktivis, ya. Kemudian mereka-mereka yang kritis kan begitu kan. Terutama yang aktivis yang kritis yang berani tampil. Kalau yang diem-diem yang sembunyi pakai akun-akun anonim, hanya bikin pakai AI dan sebagainya malah agak sulit negara. Gitu kan.
negara agak sulit karena negara tidak memiliki kedaulatan itu kan. Makanya saya itu kadang-kadang di satu sisi ingin mendorong negara punya kedaulatan, di sisi yang lain kalau negara terlalu kuat punya kedaulatan yang bisa melakukan segalanya, mengkhawatirkan juga karena aturannya masih seperti itu. Itu yang aturan. Yang kedua, penegak hukumnya sendiri itu masih menganggap bahwa begitu mudah ingin memidana. Coba gini, KUHP yang baru itu di pasal 299 itu sekarang ada larangan atau katakanlah ada aturan bahwa yang boleh dibanding atau kasasi itu kalau tidak boleh yang tidak boleh banding atau tidak boleh kasasi itu kalau kasusnya itu bebas murni. Jadi kalau bebas murni nggak boleh banding dan kasasi. Dulu sebelumnya itu ada aturan yang berbasis pada surat edaran Jaksa Agung. Kalau bebas murni itu wajib kasasi, wajib banding. Karena dianggap buat kejaksaan ya. Kejaksaan. Karena apa? Dianggap berarti jaksanya bodoh. Kok nggak bisa kok sampai bebas murni, nggak bisa memidana, gitu kan? Bodoh. Sekarang kalau bebas murni nggak boleh kasasi, nggak boleh banding. 180 derajat balik. Artinya ada yang baik juga dari KUHP yang baru. Ya, karena kalau Bapak bebas murni, nggak bisa jaksa banding. Kalau dulu bebas murni wajib ain itu jaksa itu harus banding. Sekarang dibalik. Sekarang kalau boleh banding itu atau boleh kasasi itu kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau dulu di atas 1 tahun. Jadi kalau udah di atas 1 tahun boleh. Sekarang di atas 5 tahun artinya dipersulit sekarang untuk memori maupun kasasi. Ya, jadi kalau Anda sudah dibebaskan atau kena hukuman ringan itu boleh. Ya sudah. Ya sudah jangan banding lah. Nggak boleh banding. Baik terdakwa maupun jaksanya sama-sama nggak boleh banding. Jadi inkrah nanti. Mengapa harus ada aturan itu? Tidak kemudian ya biarkan saja. Karena begini, kan cukup besar peluang orang yang memang bersalah diadili oleh peradilan yang pada seiring waktu kemudian terbukti peradilan sesat dan dia dibebaskan. Koruptor misalnya. Ini memang ada azas bahwa lebih baik membebaskan orang bersalah dibandingkan dengan memidana orang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah. Sebenarnya itu. Tapi kalau sampai koruptor dibebaskan sampai sebebas-bebasnya itu ya publik boleh teriak. Makanya disitulah kenapa pentingnya kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu akan menciptakan semua elemen negara ini, apakah itu rakyatnya, apakah itu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu menjadi lebih cerdas karena diingatkan. Iya, betul. Tapi kalau kebebasan itu dikit-dikit dianggap menista lembaga negara, dianggap penghinaan kepada pemerintah yang sah, ya nggak beranilah jadi ketakutan tadi. Bisakah kita mengatakan bahwa KUHP yang baru ini seolah-olah negara memberikan fasilitas, kemudahan pada orang untuk bersikap tidak kesatria, lebih memilih akun palsu dan itu yang terjadi akhirnya seperti itu. Itu yang akan mendorong disengaja atau tidak, itu yang terjadi. Sekarang akhirnya kemarahan itu kalau kata anak kekritisan itu ya bisanya dilakukan dengan akun-akun yang anonim atau minimal tidak di depan publik tapi hanya seperti orang chatting berdua gitu. Hanya berdua atau lewat WA yang lebih kan WA itu kan tidak terbuka. Yang terjadi adalah ada semacam hipokrisi atau hipokrit ya antara yang ada di publik seolah-olah nggak ada masalah gitu. Tapi yang di balik itu yang undercover itu nggak karu-karuan. Bom waktu, Prof. Bom waktu. Karena tidak ada katarsis. Tidak ada katarsis, tidak ada orang pelepasan bisa pelepasan, tidak ada pelepasan. Nah, ini yang berbahaya begitu ya. Digital rich tadi, kemarahan digital itu hidupnya ada di WA, ada di komunikasi personal begitu. Tapi nggak berani dia terbuka karena yang terbuka pada kena. Ngomong salah kayak Panji. Panji itu tidak sebenarnya kalau menurut saya ya itu tidak bisa kena ITE. Satu juga bukan penghinaan. Dia juga tidak bisa kita kenakan sebagai katakanlah
penghasutan kepada penodaan agama atau penistaan agama, nggak ada. Tapi kok ada yang laporin? Tadi kan Prof mengatakan yang melaporin ini tadi apa? Bodoh atau nggak tahu? Mohon maaf. Menurut kita gitu, bodoh gitu. Ya, yang jelas saya tidak tahu tentang aturan-aturan hukum yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kayaknya memang ini setelah ada konflik politik itu memang begitu mudahnya ya, sensitifnya masyarakat itu sedikit-sedikit lapor. Dan saya kan punya banyak jaringan ya, itu memang ada kelompok-kelompok tertentu yang kerjaannya lapor. Untuk laporin sebelah sana, yang sini punya yang laporin sebelah sini. Lalu ada juga ahli-ahli yang untuk membenarkan laporan-laporan itu. Kan rusak kayak gitu. Ini problema SDM negara kita. Sementara undang-undang yang ada yang memang karet, ada juga yang sudah bagus tapi ditarik-tarik. Ditarik-tarik, diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan dari tadi konstelasi politik. Ya akhirnya yang terjadi bukan hanya ITE, saya tidak menutup kemungkinan KUHP baru juga terjadi. Orang namanya undang-undang tipikor aja ada orang yang sebenarnya tidak kena atau tidak melakukan korupsi juga dikenakan. Betul. Yang kena tidak dikenakan atau tidak tadi yang kan ada itu koruptor yang benar tidak juga dilepas. Tapi yang tidak kena atau tidak melakukan malah kena. Itu kasusnya Tom Lembong kan sampai akhirnya mendapatkan Bu Ira kemarin gitu kan. Itu kan menarik-narik itu. Saya nggak tahu apakah nanti Nadiem Makarim juga akan juga seperti Tom Lembong. Tapi itu problema penegak hukum itu. Jadi bukan hanya semata-mata KUHP dan KUHP-nya. Tapi problema utamanya penegak hukum. Ya makanya saya melihat kasus Rudy Kamri itu sedih saya lihat. Bagaimana negara ini nggak hancur, korupsinya tinggi. Lawang ada orang yang memberita justru yang kena karena nggak ada undang-undang anti slap tadi. Iya. Harusnya KUHP ini memang memasukkan norma anti slap seperti di undang-undang lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup udah ada anti slapnya. Prof, apakah boleh misalnya aparat-aparat hukum yang, maaf saya katakan, dekaden seperti itu, yang justru misalnya mengkriminalisasi orang yang mencoba mengedepankan kebenaran, kemudian oleh publik digedein, tuh orang itu, bisa nggak? Bisa kalau dilapor, katakanlah diviralkan, bisa, boleh-boleh saja. Bahwa ini loh, kasus-kasus yang dulu kemarin yang katakanlah menyeret, yang mendakwa dan kan setelah mendakwa kan dia kan melakukan tuduhan tuntutan, mendakwa dan menuntut Tom Lembong misalnya begitu itu siapa, itu boleh-boleh saja. Itu kena juga nanti dengan kondisi seperti ini. Penegak hukum itu kalaupun salah menahan orang misalnya begitu ya, itu dia tidak bisa kena sanksi pidana. Hanya kewajiban untuk rehabilitasi, memberikan ada kewajiban non pidana. Jadi misalnya polisi salah menangkap orang, kemudian padahal udah hancur nih orang ditangkap kan banyak ini. Ada yang meninggal juga kan sampai meninggal dan sebagainya, salah menahan. Itu undang-undang kita baik KUHP maupun KUHP belum ada norma untuk memberikan sanksi kepada aparat yang salah tadi. Hanya bisa tadi kalau misalnya sampai dengan pra peradilan atau dengan pengadilan itu dia hanya bisa dikenakan kewajiban untuk merestorasi atau memperbaiki nama baik dari orang tersebut atau memberikan ganti rugi sampai sekitar 100 juta atau sekian. Tapi coba bagaimana kalau misalnya itu dimulai dengan permainan kalau dia terkait dengan koruptor. Betul. Misalnya kayak kasus Rudy Kamri. Iya. Itu kan korupsi yang diungkapkan 16 triliun. Terus kemudian ditahan. Baik whistleblower katakanlah maupun juga Rudy Kamri yang ditahan. Untungnya ini nggak ditahan. Untungnya nggak ditahan. Kalau misalnya ditahan gitu ya. Kan bisa saja. Setelah kekeliruan kemudian harus dikembalikan namanya.
pengembalian rehabilitasi nama itu hanya sekitar 100 juta. Sementara kan kerugiannya kan uang yang beredar kan bisa lebih dari itu. Nah, inilah problema-problema belum ada di pasal-pasal KUHP kita maupun KUHAP yang memberikan sanksi kepada polisi atau jaksa yang kalau salah itu bisa kena pidana. Perlukah ada semacam LSM atau lembaga yang diprakarsai masyarakat yang kerjanya mempermalukan aparat-aparat lancung begini? Perlu. Saya rasa perlu. Karena memang justru karena mereka itu tidak pernah viral. Karena ini kan no viral, no justice. Kan? Tidak pernah viral. Jadi mereka terlindungi juga. Terlindungi. Saya ini kan sering jadi ahli dulu ya. Ahli baik di kepolisian maupun ahli di luar ya. Kalau di kepolisian itu kalau misalnya ada kasus-kasus yang orang ini harus dipidana, biasanya mereka mengatakan ini udah ada perhatian pimpinan. Perhatian pimpinan berarti pimpinannya itu punya perhatian pada kasus itu. Kita nggak tahu pimpinannya itu punya relasi. Biasanya punya relasi dengan mereka yang terlibat dengan kasus-kasus itu. Makanya kan kenapa banyak pidana itu kadang-kadang keputusannya itu tidak masuk akal. Bahkan tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya yang harusnya diterapkan. Saya sebagai terkait dengan Undang-Undang ITE seringkali melihat bahwa ini nggak kena Undang-Undang ITE, tapi kok masuk, kok dipidana. Ada relasi. Ada relasi. Ada sesuatu yang tertutup karena dari tertutup, publik ya. Dari publik. Ya penyidiknya siapa nggak pernah kita tahu, media juga nggak pernah membuka, ya kan? Nah itulah makanya pentingnya investigasi, pentingnya keterbukaan, bahwa dengan keterbukaan itu memang katakanlah penyelewengan itu akan semakin ditekan. Jadi seringkali bahwa secrecy, culture of secrecy, budaya ketertutupan dalam proses peradilan dan sebagainya, itu memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Makanya kenapa kebebasan berpendapat penting, kenapa keterbukaan itu penting, supaya culture of secrecy yang sering menutupi penyimpangan itu hilang. Kan ini sudah berlangsung nih, sudah berlaku KUHP baru itu. Anggaplah itu banyak sekali ranjau-ranjau. Apa resepnya agar kita bisa berjalan dengan aman di atas ranjau yang begitu banyak ini? Ya kalau supaya tidak terpidana ya kita hati-hati ketika menyangkut, kan ini kan boleh dikatakan kan faktanya ya, faktanya memang ada regulasi yang melindungi presiden dan wakil presiden. Karena kita harus hati-hati. Terlepas kualitasnya seperti apa, terlepas sejarahnya seperti apa, mau tidak mau ada hukum seperti itu. Jadi kalau mau ngumpat atau mau ya tadi yang undercover tadi, kan yang private, kalau di depan publik ya kita harus hati-hati. Mari kita sama-sama untuk menjadi hipokrit. Kalau di depan publik kita harus ngomong baik-baik saja. Termasuk kalau kita ngomong kayak gini ini harus kita ngomong hati-hati kan. Apa jadinya negeri ini kalau kita semua sepakat untuk hipokrit? Akhirnya itulah yang terjadi. Karena apa? Karena faktanya memang ada ancaman hukum yang dikit-dikit dilaporkan sama orang. Kalau kita melawan sebagai publik, dengan cara apa kita bisa melawan undang-undang yang mengimplementasi? Kalau undang-undang itu harus kita judicial review pasti. Makanya harus kita judicial review. Kita hanya berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk karena memang itu kan bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Tapi Prof, ini juga mungkin kalau menurut saya bukan resep yang ampuh juga. Kenapa? MK sudah dalam soal undang-undang Polri aja kan, MK sudah melarang soal aparat Polri itu. Tapi kemudian muncul aturan. Ya kita harus ngeritik juga terhadap MK, walaupun ngeritiknya bukan menistakan karena nggak boleh juga MK. Lembaga juga ya. Iya, mengkritiknya begini, bahwa kalau mereka itu tidak hati-hati, tidak bisa mengadili dengan judicial review dengan secara benar, nanti resiko kerusakan dan sebagainya itu juga akan mengenai mereka juga, akan mengenai anak cucu mereka juga, karena negeri ini itu masa depan anak cucu kita. Kalau sekarang dibiarkan katakanlah tekanan-tekanan itu lebih banyak difasilitasi dibandingkan dengan kebebasan,
Jangan anggap kebebasan itu hanya dari sisi buruknya. Kebebasan kita berbicara itu, kalau ngomongnya kita salah, maka kita pun dengan ngomong salah, itu nanti akan dikonter oleh kebebasan yang lain, akan dikonter dengan kebenaran-kebenaran, sehingga kita terkoreksi. Kalau omongan kita benar, tapi kemudian dilarang sana, dilarang sini, atau ketakutan, berarti kebenaran itu tidak akan muncul. Dan sekali lagi bahwa kebebasan itu memunculkan, itu menjadi marketplace of ideas. Ide-ide macam-macam itu muncul di situ. Pasar bebas kebebasan ide itu ya. Pasar bebas ide. Itulah makanya kenapa kebebasan itu sejak dulu perjuangkan oleh para filosof gitu kan ya. Dan kebebasan itu juga memang sebenarnya adalah ajaran agama kita. Anda kan masih ingat bahwa dalam surat Al-Asr ya, wal asri, bahwa kehidupan ini tawassul bis sabr. Iya, harus menyampaikan apa ini, saling menasihati kebenaran. Betul. Walaupun kebenarannya itu juga relatif kan, tapi biarkan kebenaran. Dan kalaupun pahit, kata Nabi, katakan qulil haqqa walau kana murra. Iya, sama yang tadi yang tidak, dalam agama tidak ada la ikraha fid din. La ikraha itu Al-Baqarah. Itu semuanya artinya apa? Agama pun mengajarkan tentang, jadi nggak benar kalau agama itu melarang kebebasan berpendapat. Enggak. Podcast kita jadi kayak Mama Dede. Terima kasih Prof. Terima kasih, barangkali pada waktu-waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi dan bercengkrama dengan sobat-sobat Madilog. Ya. Sobat Madilog, kasus Panji memberi kita satu pelajaran penting dalam hukum pidana modern. Yang paling berbahaya bukan kebencian, melainkan kegagalan negara membaca niat. Jika satir bisa diseret ke pidana hanya karena menyinggung, jika kritik bisa dipersoalkan karena viral, maka persoalannya bukan lagi pada warga yang berbicara, melainkan pada hukum yang kehilangan rasio dan konteks. KUHP baru, KUHAP baru, dan Undang-Undang ITE seharusnya menjadi alat keadilan, bukan instrumen ketertiban semu yang dibangun dari rasa takut. Dalam semangat pemikiran Hannah Arendt, kemerosotan kebebasan jarang terjadi lewat satu larangan besar. Ia lebih sering berlangsung perlahan ketika pembenaran-pembenaran kecil dianggap wajar, ketika berpikir kritis mulai diperlakukan sebagai gangguan. Maka tugas kita sederhana, tapi menentukan. Teruslah bertanya, teruslah menguji, dan menolak untuk diam. Sebab ketika kritik mulai dipidanakan, yang pertama kali dihukum bukanlah kata-kata, melainkan akal sehat publik, akal sehat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.